Sesungguhnya nilai teman yang paling setia lebih dari saudara. Itu hanya mungkin bila di antara kita seiman seagama. Seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semuanya. Itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai surga. Bila teman untuk dunia itu hanya sementara. Fales. Wes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar saudaraku, teman, dulur, KB? Alhamdulillah, Masya Allah. Lama gak ketemu ya. Udah hampir seminggu lebih gak ngevlog. Jadi gini saudaraku, saya hari-hari ini mungkin sampai ke depan ya, saya lagi sibuk all out mengerahkan segala macam imajinasi, ilmu, ide, pikiran untuk cari uang. Saya aktifkan semua panel-panel bisnis ya, panel-panel pintu-pintu rezeki, tak aktifkan semua ke depan ini karena sama-sama kita ketahui saya berencana insya Allah akan membangun lagi pondok pesantren tahfidz Quran. Ya, diperkirakan ya di atas 2M lah biayanya itu. Coba tonton video yang kemarin itu. Saya sudah punya pesantren ya di Palu. Pondok pesantren tahfidz Quran ya. Santrinya 360-an, yang mukim sekitar 30 sampai 35 yang mukim, yang nginap ya. Gratis alhamdulillah. Nah, kemarin saya bebaskan tanah lagi gitu di Turen 6.000 meter. Saya di deadline sama yang punya tanah, bulan ini harus lunas. Kurang 250 juta. Bulan ini harus lunas. Makanya saya agak berjuang keras gitu ya untuk cepat-cepat dilunasi, dibalik nama, semua diselesaikan legalitasnya, baru kita fokus bangun pesantrennya. Doakan ya, mudah-mudahan lancar. 2M lebih itu RAB-nya itu. Ya silahkan, mau ikut donasi boleh, ikut donatur boleh, uang ya, bentuk uang boleh, bentuk doa boleh, bentuk apa saja boleh. Lepas dari itu semua, saya berjuang ya, mudah-mudahan insya Allah diberikan kemudahan sama Allah ya. Terus apa lagi yang mau saya laporkan ya? Oh ya, kemarin Denur kapan diperiksa? Tadi apa kemarin? Diperiksa. Semua admin-adminku itu sudah dipanggil ke Polda kemarin. Ada 4 admin ya. Bahkan petugas Poldanya itu sampai datang ke rumahnya Cak Roto di Solo. Biasanya kan pihak saksi yang dipanggil datang ke Polda. Ini enggak, petugasnya yang datang ke Solo, dari Surabaya ke Solo, ke rumahnya Cak Roto sana untuk BAP. Jadi ya kita cek ke depannya. Itu yang dulu ada siapa, Arya ya, Arya. Penipu ya Arya ya, bilang saya penipu, bilang saya pengangguran gitu. Bilang saya menyesatkan umat gitu. Ngomong kalau saya nggak makan uang sumbangan, nggak makan gitu kan. Nah, itu kan tak laporkan ke polisi. Nah ya agak lambat tapi nggak apa-apa, yang penting diproses. Nah sekarang kemarin semua admin dipanggil diminta keterangan. Nah sudah selesai,
termasuk Munjiat. Nah, ini kayaknya sebentar lagi akan ada kelanjutannya. Nah, menyangkut itu, mumpung saya ingat teman ya, ini agak santai ya. Jadi nih tak putarkan ya salah satunya. Nanti ini biar dibantah di pengadilan ini. Ini salah satu manajer marketingku. Ini di bagian kopi dan madu, di tempat produksi madu. Jadi gini teman ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar, manajer Madu BN 13 sekaligus kopi Gus Nur 212. Para agen dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kami sedang memproduksi kopi Gus Nur 212. Kenapa? Karena permintaan untuk saat ini kopi sangat banyak ke seluruh Nusantara, ke seluruh Indonesia. Maka harapannya teman-teman agen dapat meningkatkan kualitas share-nya, kualitas penjualannya terhadap konsumen yang di bawahnya, dan terus share berita-berita tentang kopi, saya percepat ya, nggak usah dan ekonomi keumatan yang bisa menambah income kita. Saya percepat agar aja. lebih baik lagi. Jadi setelah hampir 3 bulan lebih kayaknya ya tutup COVID-19 itu, sekarang kita buka lagi semua bisnis. Jadi saya punya perusahaan kopi teman, kopi Gus Nur 212 nih ya, diproduksinya di Lampung. Mana tadi ya, sudah tak siapkan videonya tadi. Nah, itu salah satunya. Terus waktu mesin sasetnya mana Dik, mesin sasetnya ya, nanti dicari deh ya, diputarkan mesin sasetnya. Nah, ini foto-fotonya. Alhamdulillah sekarang omsetnya berkembang lagi. Ini salah satu produksi, bukan pengangguran, bukan makan uang sumbangan, ngawur ae kono iku. Bukan kaleng-kaleng rek, pengusaha iki. Ini salah satu produk unggulanku, kopi. Ini kita langsung membina petani kopi yang ada di Lampung, di Liwa sana. Jadi kita punya home industri kopi, apalagi madunya, Masya Allah, sudah membooming, sudah mendunia itu madu GN13 itu. Oke, nanti tak putarkan lah beberapa lah ya. Ini waktu saya ini produksi kopi. Nah ini. Lupa, tegakkan sholat, seolah-olah engkau akan mati besok. Bermiliar-miliar arwah di alam barzah sana menangis, merintih, mengemis, minta dihidupkan lagi hanya untuk sekedar menjalankan sholat. Sementara engkau yang masih hidup dengan entengnya meninggalkan sholat. Ayo kita bekerja apa saja, yang penting halal. Lampung, nyampe Lampung dengan selamat. Ini tempat saya produksi Gus Nur Coffee. Ini mesinnya, alhamdulillah kabar baik untuk semua agen dan distributor di seluruh Indonesia. Oke Dek, nanti dikat ya, ini diputar semua, nanti kita lihat. Oke, gimana? Itu baru satu perusahaan, baru kopi, baru satu produk, belum madu, belum konveksi, belum golok, belum buku, pedang, apa mana? Properti. Nah, sebentar, ingat, sekarang hari apa? Kamis tanggal berapa? Kamis tanggal 11 ya. Jumat, Sabtu, Minggu, tunggu beritanya nanti. Kita akan obral habis properti itu. Ada beberapa aset tanah di Malang, di mana kita obral semua. Ya, bahkan kita akan jual hotel. Ditunggu liputannya nanti ya. Tuh hotel yang dari Karanglo di Bentul itu tuh, Hotel Faiz Haris itu ya. Nanti coba. Nah, kita liput hari Minggu lah kita liput. Nanti tak buka semua di situ nanti ya. Jadi bukan pengangguran ya, bukan kaleng-kaleng. Munjiat Channel ini hanya sebagai sarana, wadah, media untuk
ya untuk dakwah, mengkritisi penguasa, ya kan, untuk membangun konten-konten yang original. Tadi kayaknya admin bikin caption tadi. Munjiat channel itu original. Mana? Saya nggak pernah minta subscribe kan? Mukadimah. Jangan lupa like, comment, and subscribe kan? Nggak kan? Ya kan? Karena subscribe penghasilan itu maunya saya itu otomatis. Berapa sekarang penghasilan Munjiat? Penghasilan Munjiat channel ini nggak pernah turun dari 10 juta, nggak pernah. Mesti di atasnya 10 juta per bulan. Oke, apa didik 10 juta itu? Oke. Menurut Anda banyak, menurut aku dikit. Bukan berarti aku nggak bersyukur, tapi aku jarang menikmati itu. Nggak sempat, bukan jarang, nggak sempat. Tahu-tahu mana deh uangnya, habis gitu loh. Untuk apa kok habis? Oh ini kadang nambah alat ya, kadang upgrade alat. Ya bisa sekali ya bedah rumah gitu kan. Di atas 10 juta Munjiat channel itu otomatis, tapi bukan itu tujuan. Kalau Anda mau jadi YouTuber tujuanmu uang, tak jamin kamu akan nggak jadi kamu. Jadi tanpa minta-minta subscribe, tapi alhamdulillah 400.000 lebih subscribe itu memang resonansi hubungan kita batin. Yang kuat bertahan, nggak kuat ya mundur-mundur sendiri begitu. Oke, jadi bukan pengangguran ya. Apa mana ya? Nah, jadi intinya kita lihat nanti itu ya. Satu diproses berarti semua nanti bisa saya laporkan. Ya siapa tahu memang wolak-walik zaman kan gitu ya. Siapa tahu kan. Saya sempat pesimis terhadap hukum ini kan, ternyata kok diproses. Sudah. Gus Nur pengangguran, Gus Nur makan uang sumbangan, kalau nggak dapat sumbangan nggak makan. Gus Nur menipu, ya kan? Gus Nur menyesatkan umat. Nah, itu kita buktikan nanti insya Allah. Bila perlu, itu baru satu ya, bila perlu nanti madunya. Nah yang ngeri ini madu, Anda percaya nggak? Madu GN13 itu omsetnya di atas 50 juta tiap bulan. Madu GN13. Berapa deh agen upgrade-nya seluruh Indonesia sekarang? Upgrade. Bisa tampilkan nantilah screenshot lah paling bawah ya. Ya paling enggak 300 ya. Upgrade coba. Agen madu GN13 itu dari Sabang sampai Merauke. 270. Sudah ada 270 agen. Maret, oke. Satu agen ada yang punya penghasilan 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, satu agen per bulan. Aku owner, aku presiden direktur, aku komisaris. Lah bayangkan kalau satu agen punya penghasilan 2 juta, kira-kira penghasilanku piro? Pengangguran matamu itu pengangguran. Tak beli harga dirimu. Nanti kita buktikan di pengadilan ya. Tapi alhamdulillah jadi tidak terfitnah oleh uang. Mudah-mudahan sebisa-bisanya bermanfaat untuk umat. Itu coba YouTube itu penghasilan sampai 40 juta aja, 50 juta aja bertahan. Bisa ngumrohkan orang aku tiap bulan itu. Buang duit 25-30 juta tiap bulan ikhlas saya. Tak umrohkan tiap bulan. Oke ya, jadi itu salah satunya. Ini mukadimah berapa menit tadi tuh? Hampir 10 menit. Lama nggak ketemu teman ya, nggak apa-apa, melepas kangen ya, barokallah. Jadi ini Munjiat channel ini bukan konten, kok sumuk ya, bukan konten abal-abal ya, bukan konten jiplak plagiat, nggak punya konten ngangkat-ngangkat konten orang. Nggak, yang saya angkat itu konten kecuali orang tuh sudah mulai nyebong baru saya angkat. Yuk kita masuk ke materi ya. Ini video-video lama, meme-meme lama, kita lihat apa yang akan kita bahas hari ini ya. Oh ini ada video lucu. Sudah ya masuk materi, enggak ada lagi yang perlu dibahas. Laporan Arya diproses, bisnis sudah dibuka kembali, website gn13business.com sudah ada website. Industri kopi kita buka kembali, madu kita buka kembali, madu Ruqyah, Masya Allah.
teramat banyak khasiatnya. Boleh langsung pesan ke saya, pesan ke kami, datang ke kantor pusat boleh ya. Terus kemudian apa lagi itu? Nah, banyak lah ya. Yuk kita masuk ke materi. Kita awali dengan video yang lama, video yang unik, video yang aneh, video yang mencerminkan kondisi rezim ini. Ini video lama ya, coba perhatikan. Video yang mencerminkan kecerdasan logikanya rezim ya. Perhatikan. Nih. Nah. Inilah cermin. Nah, inilah cermin kondisi intelektual nilai negerimu bangsamu. Jadi ada kardus bilik suara itu diikat sama plastik, digembok sama gembok besi. Nah, terus di sini ada orang yang gergaji gembok besinya dengan bersusah payah. Perhatikan tuh. Ini satu apa sih ini, sarkasme, satu sinonim, satu paradok, satu cermin betapa konyolnya kondisi rezim ini. Ya. Alam bawah sadarnya, pemikirannya, kebijakannya, kecerdasannya, perhatikan. Padahal kalau saya ada di situ, cukup ngambil gunting, tak gunting plastiknya, teng, 1 detik selesai masalah ini. Bodoh enggak? Bodoh, konyol, tolol, goblok, ya kan? Kenapa enggak digunting aja plastiknya? Nah, inilah sekarang realitanya kondisi bangsamu ya, dipimpin oleh rezim yang seperti ini. Hanya menyelesaikan urusan seperti ini aja nggak bisa gitu loh maksudnya. Oke, saya ganti video yang lain. Apalagi ini apa dek, ngetes air dengan bir, ini apa? Apa ini? Ternyata seperti ini bedanya suara air putih biasa dengan bir mencengangkan. Apa hubungannya? Coba. Terus. Asem jangkrik. Oh, admin edan. Ayo rek, serius rek, materi ngene dilebokno. Ini apa ini? Saya NKRI, saya Pancasila, saya staf presiden, saya kabur dengan 14 triliun. Togok buronan rakyat. Saya NKRI, saya Pancasila, saya PKI mata sipil, saya kabur dengan 35 triliun. Ya. Jadi orang tuh lebih baik nggak usah teriak saya NKRI, saya Pancasila, nggak usah pleketek ya, munafik, penjilat, bone ancuk KB. Saya percepat teman. Ini apa? NU kampanye LGBT. NU kesusupan pria PKI yang menyamar jadi ustadzah. Oh berarti ki waria iki foto iki. Ayu ya. Mantan Sekjen Putri Waria Indonesia. NU yang langsung tabrakan sama PKI saja sekarang woles. Kok FPI PA 212 ex HTI yang lahir jauh setelah peristiwa itu kayak dendam banget sama PKI. Any something wrong. Ibunya Sunia Ruhama Habibullah, pengajar pondok pesantren.
NU belum paham bahwa LGBT itu penyakit, wajib direhabilitasi agar sembuh, bukan diternak dan dikembangbiakan. Wes analisan dewe lah ya. Oke. Atau ini ya teman ya, sebentar ya. Ini ada, kalau mayat yang direbut dari rumah sakit kan sudah sering kita bahas ya, kayaknya kepanjangan. Tapi kejadian lah sekarang, banyak yang mayat dijemput paksa sama keluarganya. Nih tak putarkan satu video aja lah, satu aja. Petugas COVID diusir. Petugas COVID diusir sama pedagang Cilengsi. Dadah. Iya, jadi memang sekarang ini, Pedagang Cilengsi, tapi terima sudahlah, kasih, kita kompak. sudah sering Usir bahas kok petugas hal-hal yang COVID. seperti ini ya, yaitu antara ada dan tiada, ya, antara konspirasi dan kepentingan. Banyak ini foto videonya, tapi nanti kepanjangan. Di Munjat Channel yang kemarin sudah kita bahas. Ini apa ini? Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Rifan, Ketua Majelis Siapa? Hikmah Al-Kahfi, Hah? menghimbau kepada seluruh jamaah agar tidak percaya adanya Ustadz? isu PKI. Isu tersebut adalah hoax atau kebohongan dan juga fitnah. Saya Ustadz Bertujuan Ridwan untuk mengenalkan dirinya mengacaukan sebagai Ustadz. dan Saya membuat Ustadz kegaduhan Ridwan. di negeri tercinta ini. Dalam kondisi pandemi atau wabah seperti ini, mereka memanfaatkan kondisi negara seperti ini dengan membuat kembali isu tersebut setelah isu tersebut Cebong. gagal Ustadz Cebong. diciptakan pada waktu Pileg dan Pilpres. Alhamdulillah, Allah selalu memberikan perlindungan kepada negeri tercinta ini dan kepada seluruh orang-orang. Siapa? yang Kenal? Warupamu nyunyu kayak telek apa? Saya kalau lihat ustadz pleketek, lihat wajah laki-laki yang mengaku Majelis Al-Kahfi, itu orangnya. Taek. Dia nggak percaya kalau PKI bangkit, dia nggak percaya kalau PKI ada. Jangan-jangan dia PKI nyamar pakai baju koko. Picok matamu, saya Ustadz Taek Ustadz. Matamu tuh, buka Munjat Channel, semua datanya ada di situ. Ikuti ceramahnya Ustadz Alfian Tanjung, semua datanya ada di situ. Bukan hanya Ustadz Alfian Tanjung, bukan hanya aktivis, ulama, kiai, umat, bahkan TNI semua ngaku kalau PKI itu sekarang ada, bangkit, ya secara sistematis. Saya Ustadz Ridwan Taek, rupamu kayak bayi imut-imut gitu kok. Emosi aku wes. Sepurane dulur ya, aku nggak bisa kontrol kalau ketemu cebong-cebong gini nih. Metu kabeh kotorane ya, sepurane ya. Ustadz kok ngomongnya kasar ya, kalau ketemu seperti ini kasar saya. Kalau ketemu fakir miskin, ketemu orang yang kelaparan, ketemu orang yang tidak punya rumah, itu baru aku halus, baru aku lemah lembut. Hari gini nggak percaya PKI bangkit. Ini apa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menghimbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Cirebon khususnya dan di Indonesia pada umumnya, dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, untuk tidak melibatkan diri
dalam gerakan 212. Karena gerakan tersebut sudah tidak murni agama dan sangat bersifat politik. Karena di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, bahkan kepentingan-kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan agama dan mengeksplorasi simbol-simbol keagamaan kita. Apalagi kayak gini, ini model-model kalungan sorban gini nih. Sepintas ya, suaranya kecil, tapi sepintas aku nangkep dia menghimbau kepada semua umat Islam jangan ikuti 212 karena di situ sudah ada kepentingan politik, kepentingan apa tadi atas nama agama. Bong cebong, kalau 212 ya kan ada kepentingan politik, kenapa? Kenapa? Ayo, apapun tuduhanmu, iya kenapa? Semua itu kepentingan. Bahkan sampai rela jadi pembohong, pendusta, munafik, penipu, pengkhianat, itu karena kepentingan. Memperkaya dirinya sendiri, mempercaya kroni-kroninya, sampai rela membohongi rakyatnya, rela menipu rakyatnya, rela memiskinkan rakyatnya, rela menyengsarakan rakyatnya. Itu karena kepentingan, kepentingan cukong, kepentingan bandar. Itu semua kepentingan, 212 kepentingan. Yes, kamu mau apa? Bahasa-bahasa basi, sistem bahasanya basi. Saya menghimbau kepada rakyat, kepada umat Islam khususnya, jangan ikut 212 karena 212 sudah tidak murni lagi, sudah ditunggangi politik. Buang sorbanmu itu. Emang lu pikir gue silau dengan sorban-sorban kayak gitu itu? Aku punya 4 kodi sorban kayak gitu. Menghimbau itu jangan kepada 212, menghimbau itu kepada Jokowi, kepada Ma'ruf Amin, Luhut Binsar Panjaitan, itu himbau. Saya menghimbau kepada Ma'ruf Amin, tolong dana haji jangan dimakan ya, jangan disalahgunakan. Saya menghimbau kepada Jokowi, Ma'ruf Amin, Luhut Binsar Panjaitan, tolong jangan bohongi rakyat, tolong jangan sakiti rakyat. Tolong dana haji itu jangan dipakai-pakai yang macam-macam, karena itu orang rakyat nabung tetes demi tetes untuk ibadah, untuk haji, bukan untuk memperkuat ekonomi, bukan untuk infrastruktur, bukan untuk apa-apa. Tolong Jokowi, tolong Ma'ruf Amin, saya menghimbau. Gitu menghimbau itu. Menghimbau kok 212. Cebong kamu itu ya. Menghimbau itu begitu, paham? Wahai Jokowi, saya menghimbau, tolong jangan bohongi lagi rakyat, tolong jangan cekik lagi rakyat. Rakyat sudah susah, BPJS-nya jangan dinaikkan, listriknya jangan dinaikkan. Ya semua ini naik kayaknya ini. Gitu menghimbau itu. Menghimbau ke 212. 212 itu sebanyak apapun kepentingannya nggak akan menyengsarakan rakyat. 212 itu apapun kepentingannya itu untuk umat, untuk rakyat. Wes dek, ngapain kamu kasih aku video-video seperti ini ya? Aku tuh pengen enjoy ketemu rupo-rupo cebong ini malah emosi tok. Nah, justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman. Nah, ini himbau. Misalnya itu penggunanya itu pemerintah. Wes dek, kasih lanjut. Jalan, lapangan terbang, kemudian juga pelabuhan. Besok lagi jangan kasih video-video seperti itu ya, admin ya, kasih video-video yang apa gitu loh. Wes rek, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya, muka-muka manfaat ya. Jadi tak closing statement ya. Kalau kamu berpikir PKI nggak ada, PKI nggak bangkit, itu poin pertama, jangan-jangan kamu PKI-nya. PKI yang nyamar jadi ustadz, PKI yang nyamar jadi Habib. PKI nggak ada, PKI nggak ada, berarti kamu PKI-nya.
Itu poin pertama. Poin kedua berarti matamu picek. Matamu picek, itu poin kedua. Poin ketiga berarti perutmu kebanyakan badok, jeglak, nguntal uang haram. Jelas? Buka itu Muja Channel itu, datanya ada di situ semua. Terus apa lagi? Yang kedua tadi, saya menghimbau jangan ikuti 212. Iya, ikuti Abu Janda aja nggak apa-apa, biar kamu selamat. Ikuti Al Mukarrom Profesor Ki Haji Abu Janda, Guntur Romli, Ade Armando, itu ikuti itu ya. LGBT waria itu ya, ikuti itu. Kalau 212 nggak usah diikuti. Karena 212 itu nggak ada visi misi apa, korupsi itu nggak ada, bohongi rakyat itu nggak ada. Visi misinya 212 itu demi kedaulatan bangsa, keselamatan bangsa, kemakmuran rakyat, paling itu misi visinya. Ditunggangi ya paling itu yang nunggangi, bukan PKI, bukan asing, bukan asing. Ya apa caranya closing enjoy balik ke netral gitu ya Pak? Mau ngamuk tok ono iki pisan. Oh ya betul, kon kok pinter Mas. Ya mumpung aku ingat, minta doa restunya teman ya. Ini sip ini. GN13 rencana akan membuka bisnis catering. Itu loh, terima pesanan nasi kotak itu loh. Tapi hanya untuk perkantoran, ya terserah. Pokoknya intinya untuk sarapan, makan siang atau makan malam, tapi catering. Bukan restoran, kita hanya terima pesanan kotaan itu, tapi rata di seluruh Indonesia. Kita lagi bangun sistem. Nah sistemnya luar biasa. Jadi begini, misalkan ini ya, ini besok ini minggu-minggu ini kita launching di Surabaya dulu. Catering GN13. Halal Thayyib Berkah. Perhatikan, kita akan cari apa jenenge, produsen ayam itu motongnya harus pakai bismillah. Kita akan kerjasama itu dengan pemotong ayamnya, dan khusus GN13 motongnya harus baca doa. Poin pertama. Poin kedua, kita sudah lengkapi nanti, antar jemputnya semua sudah lengkap. Jadi kalau Anda orang sibuk di kantor nggak punya waktu, sarapan di rumah tinggal telepon catering GN13, nanti diantar ke kantormu. Halal, Thayyib, dan berkah di seluruh Indonesia. Nah sekarang begini maksudnya, siapa Anda ya, Medan, Jogja, Jakarta, mana seluruh dunia, siapa yang punya hobi masak, pinter masak, ndak punya kerjaan, telepon saya, tak kasih nomor telepon admin nanti. Nanti kita yang modali itu. Saya yang modali, bukan uang sumbangan, ya, bukan uang donasi, bukan. Saya yang modali nanti. Jadi, iya jelas nanti ada. Jadi nanti kostummu, apa jenenge sing nempel di dodo iku? Apron ya, apron, celemek lah istilahnya, sampai dari cetak kotaknya sampai logistiknya itu semua kita yang modali, kita yang mempromosikan. Anda cuma modal masak tok, tanpa riba, tanpa bunga. Ini kita semua yang modali, termasuk sepeda motornya yang antar jemputnya itu kita yang modali. Ajukan, yang penting syaratnya masakanmu enak. Yang penting pinter masak. Ini NKRI harga mati nih, menciptakan lapangan pekerjaan, bukan bohongi rakyat, bukan nipu rakyat. Hei, ini NKRI ku harga matiku seperti ini, muter utak tiap hari bagaimana supaya rakyat itu makmur. Ditunggu ya, kita akan ngawali Surabaya sama Medan. Surabaya sama Medan. Surabaya itu luas, sementara kita baru LVK ku Surabaya ndi? Selatan, utara, gak paham. Pokoknya gue sakarepmu nanti ya, hubungi saya. Gus Nur, yes,
saya bisa masak Gus, masakanku enak Gus, kebetulan aku nganggur Gus, aku nggak punya penghasilan Gus. Nah itu Anda layak. Nanti akan disurvei oleh tim, kita akan coba masakanmu. Setelah itu kita akan cari di sekitar situ pengusaha ayamnya. Kita akan cek ayamnya itu, motongnya harus bismillah pokoknya intinya. Semua serba syariat, halal, berkah dan thoyyib. Nah tak cek masakannya, kalau enak Anda lulus, baru kita kucurkan dana. Teng, semua kardus, kardus, karton ya sama ya, celemek, seragam, kostum, logistik semua kita yang modali. Ya, jadi Anda tinggal mengembalikan yang tanpa riba ya, dan itu nanti Anda dipotong berapa persen untuk pembangunan pesantren yang ada di Turen Malang itu. Wes, ini info yang terbaru. Mudah-mudahan manfaat. Barakallah, barakallah, barakallah. Yuk kita baca Al-Fatihah 1 kali. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabulkan sama Allah ya. Anda berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah nafasnya, berkah umurnya, semuanya berkah insyaallah. Ila hadihiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tutup 1 menit terakhir. Ayo kita sukseskan pembangunan pondok pesantren tahfidz Quran yang ada di Turen. Yang punya hobi gambar, mau nyumbang gambar boleh, nyumbang dana boleh, nyumbang doa boleh, nyumbang senyum boleh. Rekening nanti saya cantumkan. Gus, aku yang gambar gitu. Diskon 50% ya, untuk tak bayar. Luasnya 6.000 meter, memanah, berkuda, berkebun, semua ada di situ nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kau menemui musibah,